pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, terkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Puji Tuhan, kita akan langsung membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat Aku. Jadi hanya jeda yang sedikit, jeda yang sebentar. Yesus mengatakan hanya tinggal saat, sebentar kamu melihat Aku, dan sebentar kamu enggak melihat Aku lagi, tapi sebentar kamu melihat Aku. Ini adalah proses di mana Yesus mengatakan tentang kematiannya. Dan saya berikan tema pada sore hari ini adalah Yesus menerobos, membongkar kematian. Yesus menerobos kebusukan menuju kepada keharuman. Ada jeda yang harus dijalani. Dan peristiwa ini kita akan melihat dalam contoh di Alkitab, di mana kita memperhatikan poin-poin yang akan kita dapatkan, yaitu sebelum peristiwa ini semua terjadi, maka Yesus juga mengatakan bahwa hanya sebentar kamu tidak melihat Aku. Itu mengatakan bahwa nanti dia akan mati. Dan sesudah itu dia bangkit. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, mengatakan demikian, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berani mengatakan demikian, dan dikatakan juga barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ayat ini bersangkut paut di mana waktu yang jedanya sedikit dan dia harus menjalani proses kematian, tapi dia juga boleh berani mengatakan aku kebangkitan. Kita akan melihat proses yang akan dia jalani, proses yang dia alami, sehingga ayat ini bukan hanya ayat
ayat belaka kita baca, lantas kita mendengar, ya kebangkitan, mana buktinya? Dia hidup, mana kenyataannya? Maka dia harus berani membuktikan. Dari Yohanes 16 ayat 16 tadi mengatakan sebentar, sejeda, waktu jeda sejenak. Aku akan membuktikan dalam Yohanes 11:25 bahwa aku adalah kebangkitan dan bahwa aku adalah hidup. Nah, sebelum semuanya ini dia lakukan, maka ada contoh di dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Itu di mana peristiwa Maria sebelum Yesus menjalani semuanya itu, maka Maria mempersiapkan dan Maria mengingat semuanya, bahwa kejadian yang Yesus katakan itu nanti harus dipersiapkan semuanya, dan Yesus nanti yang menjalani. Maka dalam peristiwa ini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ada beberapa poin yang perempuan atau Maria ini dalam versi Injil 4 segi Injil, maka dikatakan hanya perempuan. Maka di sini dikatakan Maria, ditegesin lagi. Dan peristiwa ini sekali lagi mengarah kepada penguburan Yesus, mengarah kepada kematian Yesus, di mana poin-poin ini juga nanti akan dilakukan oleh Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan, ini untuk mengingat engkau semua. Ketika nanti kita makan perjamuan kudus, kita ingat peristiwa yang terjadi. Maka poin yang pertama dari Maria ketika mengambil dan mempersiapkan tentang penguburan Yesus, ya, di situ dikatakan maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Minyak narwastu itu wangi, saudara. Sudah dapat enggak, saudara? Ini saya dikasihin, boleh dibuka. Baunya minyak narwastu itu bagaimana? Ini ada dua sisi. Yang satu sisi ada minyaknya, yang satu sisi kering. Coba yang ada minyaknya dioleskan di tangan saudara. Harum. Ini murni, saudara. Nanti kalau saudara mandi sabunan masih harum, karena ini murni minyak narwastu. Ya, saya mendapatkan ini waktu kita berangkat ke Israel dan sempat beli minyak ini mahal. Ya, tapi saudara bisa merasakan harumnya. Digosok aja di mana, telinga kah? Ya, biar harum. Ini nggak hilang karena murni. Nah, poin yang pertama yang Maria lakukan adalah minyak narwastu yang murni, nggak campuran. Maka di dalam Pengkhotbah Fatsal 4 ayat 17, kita baca ini terlebih dahulu. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Sangkut pautnya dengan Maria bagaimana? Ketika Maria hendak menghadap bertemu dengan Yesus, ketika Maria datang di dalam sebuah rumah yang dikatakan situ dari Lazarus, maka Maria datang tidak dengan sembarangan, tapi ia datang dengan kemurnian, membawa sesuatu yang murni.
membawa sesuatu yang tulus, nggak ada kemunafikan, nggak ada, murni. Dan Maria mulai ketika datang, dia pengikut Kristus. Ketika dia datang mengurapi, membawa minyak yang murni, maka di situ ayat selanjutnya dalam perikop itu juga dikatakan, maka ada orang yang gusar, orang yang marah. Versi yang lainnya mengatakan bahwa orang yang gusar ini mempengaruhi murid-murid yang lain. Maka murid-murid yang lain juga ikutan gusar, marah. Karena perbuatan Maria ini. Nah, kita bisa melihat bahwa perbuatan orang ini tidak sebutkan namanya. Tapi ketika kita membaca dalam versinya Yohanes, kita mengerti siapa orang ini. Yang mempengaruhi hal-hal yang buruk, menjadi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia menjadi biang keladinya, menyebarkan hal-hal yang busuk, gusar, marah. Kalau dalam tadi pagi ada drama juga, maka mengatakan pemborosan dan sebagainya, marah, saudara, sebagai pemicu yang tidak baik. Dia datang, boleh dikatakan tidak murni, padahal dia adalah salah satu murid Yesus. Maria juga mengikuti Yesus, boleh dikatakan sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Tapi perbandingan yang nyolok, yang satu datang dengan kemurnian, yang satu datang dengan kepalsuan. Bukan hanya itu saja, kita lihat tadi drama yang dibawakan. Yudas Iskariot segala hidupnya terpengaruh dengan duniawi, khususnya dengan uang. Ini uangnya berceceran. Nanti boleh diambil ya Pak Yudas atau Pak Yudas yang memerankan, boleh ini. Matanya tertuju dengan uang, duniawi, nggak murni. Bahkan dia dikatakan tidak berani dan tidak mau membayar harga. Dengan kata lain malah dia mencuri. Kalau saudara baca cerita sejarah dari Yudas ini, mencuri, tidak mau berani memberikan. Beda dengan Maria, dia banyak membawa minyak narwastu yang murni. Yudas ini juga dikatakan, boleh dikatakan menyebarkan bau yang busuk. Lantas selanjutnya, apakah Yudas bertobat? Enggak sempat. Walaupun diberi kesempatan untuk bertobat, enggak mau. Apa bedanya Yudas dengan Petrus yang sama-sama menyangkalnya? Petrus juga menyangkal 3 kali, tapi Petrus bertobat. Ada pengampunan, ada. Yudas menjual, mencuri, mengkhianati, nggak mau bertobat. Maka boleh dikatakan Yudas ini masuk di dalam kebusukan. Tuhan rindu untuk menolong, tapi pribadinya ini yang nggak mau. Maka akhir cerita, Yudas ini menggantung diri dalam versi Matius 27. Menggantung diri, dan dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan, maka dia ketika gantung terjatuh dan perutnya terburai itu pecah, ya. Dan para imam ini ketika uangnya berserakan ini diambil,
dibuat beli tanah untuk Yudas ini. Maka sebut tanahnya Hakaldama, tanah darah. Kenapa? Darahnya sendiri yang ditanggungkan. Yesus sudah menawarkan pengampunan, tapi nggak mau. Hakaldama terjadi. Beda dengan Maria, perempuan ini. Sekali lagi membawa sesuatu yang murni. Menghadap hadirat Tuhan, menghadap Yesus, melayani Yesus dengan ketulusan hati yang murni. Segalanya murni. Maka mulailah ketika datang, oke, sudah hati yang murni, maka dia melayani Yesus. Mengurapi Yesus. Maka pengurapan terjadi dari kepala. Botol itu dipecahkan dan dituangkan minyak ke kepala Yesus. Dalam versi Yohanes sampai kepada kakinya. Dari atas sampai ke bawah. Maria membawa sesuatu yang murni datang pada Yesus untuk melayani. Datang dengan sepenuh hatinya. Tidak terlewatkan satu jengkal pun apapun yang diperbuat dari kepala sampai kaki. Dengan kata lain, dalam posisi apapun juga saudara dan saya pun ketika datang beribadah, datang dengan murni, dalam posisi apapun juga sebagai kepala, ketua sektoral, tua-tua, majelis, pendeta, siapapun juga pimpinan, datang dengan murni. Sampai kepada kaki, mungkin tim besuk, doa, yang menjelajah terus sampai ke ujung dunia. Datang dengan kemurnian. Bukan hanya itu saja. Maka Maria ini dikatakan dia datang dan menghampiri Yesus dan mulai menyeka semuanya, dan menyekanya nggak tanggung-tanggung dengan rambutnya. Sebagai tanda kehormatan, kebanggaan ini. Sebagai tanda mahkota kebanggaan zaman dulu. Para pria maupun wanita. Rambut ini kebanggaan, mahkota. Tapi dia persembahkan. Dengan menyekanya. Harga diri, martabat, kepandaian, pikiran kita, kebanggaan kita diberikan pada Tuhan. Melayani sepenuhnya. Dan juga selanjutnya, Maria ini nggak hitung-hitungan. Harga yang mahal, minyak yang mahal dikatakan. Minyak yang harganya 300 dinar lebih. Bukan hanya 300 dinar. Kalau saudara perhatikan dalam versi bahasa Inggris, dalam versi terjemahan yang lain, kalimat yang mendekati dikatakan 300 dinar lebih. Lebihnya berapa? Ya lebih nggak disebutkan. Nah, kita melihat harga 1 dinar itu apa maksudnya? 1 dinar adalah merupakan upah kehidupan 1 hari kerja penuh. Enggak 8 jam. Penuh. Itu 1 dinar. Makanya ada satu contoh di dalam Alkitab ketika ada tuan
punya kebun anggur, maka melihat ada orang yang nganggur, panggil, mau nggak engkau kerja sama aku? Mau. Gajinya berapa? 1 dinar. Maka ketika jalan lagi keluar pada siang hari, dilihat, loh ada orang nganggur lagi, mau nggak kerja sama aku? Mau. Gajinya berapa? 1 dinar. Itu berbicara tentang waktu di mana seseorang mau masuk dalam pelayanan Tuhan. Baik yang dari pagi, baik yang dari siang, maupun dari yang sore, mau nggak gajimu 1 dinar? Kerja di ladang Tuhan. Jadi saudara yang sudah percaya 30 tahun yang lalu, saudara yang mengenal Yesus 10 tahun yang lalu, saudara yang mengenal Yesus 1 tahun yang lalu, nggak peduli panjangnya pengenalan pada Tuhan. Ketika engkau masuk dalam pelayanan, dihargai 1 dinar. Upah kerja kehidupan manusia penuh itu 1 dinar. Nah, saudara kembali menghitung di sini. Maria membawa 300 dinar lebih. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, it could have been sold for more than 1 year wages. Semuanya ini kalau dijual harga minyak tadi melebihi dari 1 tahun gaji upah kehidupan penuh. Wih, Maria ini nggak hitung-hitungan, sudah murni melayani dalam segala aspek, mau bersedia, tidak membawakan, wah aku gak iso ngono iki harga diriku wis ndak, model-modelan gitu. Dia memberikan segalanya, harga yang sangat mahal, nggak hitung-hitungan. Itu diberikan semua untuk melayani Yesus. Maka Yesus mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat dia siapa? Mengingat perempuan ini. Diganti sekarang, mengingat saudara. Apakah kita datang dengan segala kemurnian? Apakah kita datang dengan segala sesuatu yang kau bawa di hadapan Tuhan? Dengan sungguh-sungguh tidak hitung-hitungan? Harga diri martabat yang kau berikan? Maka dikatakan ketika perempuan melakukan itu, Yesus mengatakan, aku akan mengingat dia. Ketika saudara juga melakukan, Yesus juga akan mengatakan, untuk mengingat saudara. Seberapa besar engkau memberikan? Seberapa murni engkau menyatakan? Maka sekali lagi kita merayakan, memperingati Jumat Agung. Ini berbicara tentang kematian. Kalau Paskah berbicara tentang kebangkitan. Kematian. Lantas apa hubungannya dengan Maria dengan Yesus? Dikatakan di situ, maka Maria melakukan untuk persiapan penguburannya, persiapan kematiannya. Maria melakukan untuk mengingat kembali kematiannya, penguburannya. Sekali lagi mengingat tentang kematian. Apa yang perlu diingat? Apa yang perlu kita bisa mendapatkan dari ayat ini? Sekali lagi semua mengarah kepada kematian Yesus, penguburan. Seseorang
datang beribadah, apalagi nanti ada perjamuan kudus. Ketika engkau makan dan minum, dikatakan juga engkau ingat penguburan dia, kematian dia. Ingat apanya? Kematian apa yang kita ingat? Tentang apa? Kematian, boleh dikatakan kematian ini berbicara sesuatu yang bau, sesuatu yang jijik. Kematian boleh dikatakan sebagai satu kebusukan yang harus dikubur. Sesuatu yang tidak dapat melakukan apa-apa lagi, kematian. Kenapa hubungannya dengan Yesus? Maria menyatakan kematian, tentang kematian penguburannya. Kita melihat sekarang proses di mana kematian yang dialami oleh Yesus. Yang ada sangkut pautnya dengan proses di mana Maria ketika datang mempersiapkan dan mengingat penguburannya. Yang nanti kita bahas murni, mahal harganya, harga diri semua diberikan tanpa hitung-hitungan. Seluruhnya diberikan. 1 tahun penuh, seluruhnya diberikan. Maka kita melihat proses yang Yesus lakukan. Juga sama. Dia melakukannya juga murni, mahal harganya, harga diri martabat yang diberikan semuanya, tidak hitung-hitungan. Maka Yesus mengatakan tadi di dalam Yohanes 11:25, Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Tapi proses yang dijalani ini harus mengalami yang namanya kematian. Maria tadi melakukan juga mengarah tentang kematian, mengarah ke pekuburan. Yesus juga mengatakan akulah kebangkitan dan akulah hidup, juga mengarah pada kematian. Jadi proses yang dilalui harus mati. Sekali lagi kematian berbicara tentang kebusukan. Tapi ingat dalam Yohanes 16 ayat 16. Aku melakukan hanya sesaat. Engkau enggak melihat aku hanya sesaat. Sebentar. Tapi setelah itu engkau akan melihat aku lagi. Ya, jeda inilah yang Tuhan lakukan. Yang Yesus kerjakan. Yang dia lakukan yang pertama, semua kematian maka terjadi kebusukan. Sebelum dia melakukan dalam dirinya sendiri, karena dia berani mengklaim, karena dia berani mengatakan akulah kebangkitan, buktikan. Dia mengatakan akulah hidup, buktikan. Aku sanggup membongkar kebusukan kematian menjadi kemenangan dan menjadi bau yang harum. Tunjukkan, buktikan. Harus bisa membuktikan. Maka sebelum terjadi untuk dirinya sendiri dalam tubuh Yesus Kristus, maka dia harus mendemonstrasikan bahwa dia benar-benar kehidupan. Bahwa dia benar-benar kebangkitan. Bahwa dia benar-benar bisa mendobrak kebusukan ini. Ceritanya dari Yohanes tadi, Maria yang datang mengurapi itu di rumahnya Lazarus. Fatsal sebelumnya, ternyata Lazarus juga mengalami kematian. Mati.
Dan dikatakan di situ matinya sudah 4 hari. 4 hari sudah pasti busuk, sudah pasti. Kita melihat proses pembusukan yang bagaimana. Saya belajar buka-buka di browsing itu ya. Pembusukan seseorang yang meninggal itu bagaimana prosesnya. Seseorang yang meninggal, sudah dinyatakan meninggal. Detik-detik pertama sekali lagi temperatur akan turun. Suhu tubuh drop langsung. Karena nggak ada oksigen yang masuk. Nggak ada yang bekerja. Dan sel-sel ini pasti akan kekurangan oksigen. Nggak ada oksigen. Maka dalam hitungan menit, saudara, sel-sel yang tidak ada oksigen, tidak mendapatkan oksigen, mulai mati. Seluruh sel ini mati, itu dalam hitungan menit. Bahkan ada yang mulai hancur, atau ada yang mulai bocor. Kalau sakit, lebih gampang lagi. Maka dalam hitungan jam, saya belajar dari browsing itu, kenapa kok dalam hitungan jam? Gravitasi bumi menarik segala cairan di dalam tubuh yang masih tersisa ke bawah. Maka di seluruh tubuh ini, bagian bawah, itu cairan yang tersisa, darah atau cairan apa saja. Karena itu gravitasi bumi, tertarik semua. Maka terjadi pembusukan itu paling bawah dulu. Hitungan hari, maka pembusukan sudah pasti terjadi. Dan pembusukan terjadi lebih cepat apabila ada yang bocor, ada yang rusak organnya, ada yang pecah, atau ada yang sakit. Ini teori kedokteran. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, saudara nanti bisa browsing. Jadi pembusukan itu akan prosesnya cepat kalau orang tersebut sakit. Kalau orang tersebut ada yang pecah, ada yang rusak. Nah, kita melihat tadi Via Dolorosa. Bukan hanya pecah, hancur. Saudara. Tubuh Yesus ini hancur. Maka proses yang dijalani pertama kali Yesus ini menjalani, dia mengalami penderitaan, sakit, semua. Tubuhnya hancur, pecah. Supaya apa? Supaya proses ini tergenapi. Seperti yang ceritaan dalam Maria tadi. Supaya nanti menjadi satu dupa yang harum. Kok bisa? Ya. Maka di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saya membayangkan Via Dolorosa ini, saya teringat waktu ngikutin perjalanan di Israel, Via Dolorosa. Itu jalan pasar, saudara. Jalan berbatuan yang kiri kanan orang jualan pasar murah gitu. Jadi pasti banyak orang. Dan jalannya itu bukan jalan halus, paving stone gini, enggak. Masih berbatuan. Itu Via Dolorosa dan menuju salah satu tempat, yaitu nanti yang dituju perbukitan. Yesus disuruh bawa salib, dihajar terlebih dahulu. Kalau orang yang normal, enggak sakit, ngangkat salib, dijamin. Siapa yang paling kuat di sini? Siapa yang gede badannya? Pak, siapa? Pak Didi atau siapa? Daniel ya, gede ya, kuat ya. Atau ini saudara-saudara ini yang dari Kodam ini ya, tentara kuat toh ya. Saya jamin kuat toh.
Tapi kalau suruh ngangkat salib, orang normal melewati jalan Via Dolorosa, dijamin pasti terjatuh. Salib itu abot, saudara. Jalani nanjak gini, di atas bukit, dia harus jalan. Lek lurus enak, tinggal bok geret gini, seret, gampang. Itu jalan naik, keronjalan dalam. Kita waktu naik ke sana, kita mau melewati jalan itu berat. Perjalanannya aja berat. Belum memikul salib yang berat, saudara nanti boleh browsing. Berat berat salibnya itu berapa? Wah, berat. Kalau dalam filmnya apa itu namanya? Itu hanya batang salib. Tapi dalam versi Passion of the Christ sudah jadi salib, dipanggul oleh Yesus. Maka ada Simon dari Kirene disuruh bantu, suruh gotong. Wah, nggak kuat, saudara, berat. Lah ini Yesus harus jalani. Sudah tubuhnya hancur, rusak, dikatakan tadi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan segala kesakitan. Ketika melewati maka dihina. Oh, ini toh, iki katanya juru selamat, ini orang Nazaret itu, ini yang menanggung dihina. Bahkan sebelumnya ditinju, diludahi, harga diri hancur semua, martabat ini diberikan semuanya. Saudara mau diludahi? Hah? Mana harga dirimu? Kan gak mau toh. Atau ini cuk gitu. Oh, saya marah sana. Harga diri ini. Tapi Yesus melakukan itu. Karena dia ingin menunjukkan, membuktikan bahwa inilah jalan menuju keharuman. Bahwa inilah jalan menuju kemenangan. Hancur, enggak apa-apa. Maka ketika hancur semuanya, tubuhnya hancur, maka nanti proses pembusukan cepat, saudara. Makanya kalau Lazarus 4 hari, Yesus dalam 3 hari harus membuktikan. 3 hari harus bangkit. Dan ketika dia disalib dan mati, bau kematian, bau kebusukan, hina, dicaci maki, kemunafikan orang-orang semua, kebusukan, kebobrokan orang-orang semua, boleh dikatakan dosa semua orang, ditanggungkan di dia. Dengan kata lain, dia menerima semua kebusukan seluruh dunia. Dia terima, dia tanggung. Dihina, diterima. Diludahi, diterima. Dihancurkan, diterima. Semua kebusukan seluruh dunia, dia terima. Dalam tubuhnya, maka boleh dikatakan busuk, jijik. Maka Yesaya 53, kita baca Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina sudah pasti, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, ditinju, diludah dan sebagainya, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit saudaralah yang ditanggungnya.
kesengsaraan saudara yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita mengira, oh ini orang yang gak pantas, busuk, dipukuli dan ditindas. Ternyata semua kebusukan saya, kemunafikan kita dipikul oleh dia. Maka dia melakukan ini. Penderitaan dan kematiannya ini murni. Seperti yang Maria bawa menghadap hadirat Tuhan. Dengan segala kemurnian. Dipersembahkan. Dengan segala kerelaan dan karena kasih murni. Memikul segala dosa-dosa kita ini. Murni. Nggak ada embel-embel. Efesus 1 ayat yang ke-5. Efesus 1 ayat yang ke-5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus yang disalibkan, yang mati, untuk menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Gak ada paksaan. Dia menjalani semua murni. Dan dia memberikan semuanya dari kepala sampai kaki. Hancur semuanya. Gak hitung-hitungan lagi. Harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan emas dan perak. Mahal, tiada bandingnya. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anak domba. Berbicara dalam perjanjian lama, seorang imam akan mempersembahkan korban bakaran sebagai penghapus dosa. Hanya gambaran binatang. Gambaran ini pun sudah menggambarkan bahwa nanti ada seorang yang melakukan sesungguhnya. Dalam gambaran itu dikatakan seluruh domba jantan itu seluruhnya harus dibakar. Habis. Keluaran 29 ayat 18. Seluruhnya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Seluruhnya. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Sebagai sesuatu yang harum. Ketika Yesus melakukan ini, hancur semuanya. Seluruhnya dipersembahkan. Habis. Maka sebagai sesuatu yang harum. Baunya bagi Tuhan. Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Itu perjanjian lama. Maka dalam perjanjian baru digenapi. Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya, dikatakan selanjutnya ini. Perjanjian baru. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Tapi yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Karena binatang. Maka di dalam ayat yang ke-11 dan 12, ayat 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa.
Ia duduk untuk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Lompat ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Mereka ini siapa? Saudara dan saya. Kalau Kristus yang sudah berkorban dengan sempurna, nggak ada hitung-hitungan, murni, seluruhnya, maka sebagai korban ini dikatakan ia yang berbau harum di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Untuk apa semuanya ini? Untuk saudara dan saya. Dikatakan untuk mereka supaya ia dikuduskan. Saudara dikuduskan. Maka ketika kita nanti makan dan minum perjamuan kudus, kita mengingat apa yang dia sudah kerjakan. Dia mati, ya. Tapi bukan hanya mati saja, tinggal mati. Maka Yesus mengatakan tadi Yohanes 16 ayat 16. Sesaat aku mengerjakan segalanya. Tapi prosesnya kematian. Maka nanti kemenangan pada hari yang ketiga. Aku menerobos semuanya. Kebusukan, aku bongkar semuanya. Kemunafikan, aku bongkar. Aku terobos. Maka ketika ingat ini perjamuan kudus, kita ingat pengorbanannya. Iya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkorban. Iya, benar. Kebusukanmu semestinya sudah ditanggung dia. Kemunafikanmu semestinya sudah nggak ada loh. Sudah ditanggung dia. Maka kita juga boleh dikatakan engkau juga akan berbau harum ketika Kristus ada dalam hidupmu. Maka dikatakan kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Mengingat kematian dia. Ketika kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya, Kristus ada dalam hidupmu, maka hidupmu juga harum. Maka Paulus menuliskan 2 Korintus 2:14. Kristus yang menjadi sumber keharuman, yang mendobrak kebusukan. Dia hidup, dia menang. Maka Paulus mengatakan demikian, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus, yang dalam kematiannya, yang bangkit, selalu membawa kami. Ganti nama kami, ganti namamu. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa namamu sekarang. Membawa saya di jalan kemenangannya. Di dalam Kristus. Dengan perantaraan saya, dengan perantaraan saudara, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dengan perantaraanmu. Dengan kata lain, hidupmu juga menjadi harum. Kalau Kristus ada dalam hidupmu. Kenapa? Kebusukan sudah dibongkar. Pada hari ketika dia bangkit, dia menang. Dan kita rayakan nanti Minggu Paskah. Kemenangan yang bagaimana? His victory is our victory. Kemenangannya dia juga menjadi kemenangan saudara dan saya. Mazmur 20 ayat 7. Kemenangannya bagaimana? Kemenangan yang gilang gemilang. Nggak ada tandingannya. Dikatakan is our victory loh. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Itu diberikan. Nanti saya bahas hari Minggu Paskah tentang kebangkitan. Kembali Paulus mengerti
Ketika Yesus Kristus berada dalam hidupmu, Dia yang sudah melakukan terobosan yang menang, maka hidup Paulus berubah. Yang dahulu sebagai bajingan boleh dikatakan ya. Saulus itu, waduh, orang yang jahat. Saulus sebelum jadi Paulus. Wah, kejijikan, bau, boleh katakan bau hidupnya gitu ya. Bukan bau badan, bukan. Bau hidupnya, tingkah lakunya bau semua. Tapi ketika terima Yesus, maka berubah nama menjadi Paulus. Dia mengatakan puji syukur karena di dalam Dia, maka aku sekarang menjadi bau yang harum. Berubah, saudara. Ayat yang ke-15, 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, sebab bagi Allah, siapa? Namamu. Kami ganti namamu. Sebab bagi Allah, saya adalah bau yang harum. Dari siapa? Kristus yang ada dalam hidupku. Di tengah-tengah mereka yang selamatkan, engkau juga menjadi harum. Di tengah-tengah mereka yang binasa, di luar sana, hidupmu juga menjadi harum. Diterobos lah. Yesus mati bukan sembarangan. Untuk membuat saudara dan saya ini menjadi harum juga. Dia menang. Dan kemenangannya diberikan buat saudara dan saya. Maka saat ini kita bersyukur. Kita ngambil perjamuan kudus. Kita selalu mengingat. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Selalu ingat akan pengorbanannya. Selalu ingat Dia yang menerobos kemustahilan. Selalu ingat kematian yang membongkar kemunafikan, kebusukan, kejijikan. Selalu ingat. Dan kita persiapkan hidup kita dengan sesuatu yang murni. Sesuatu yang rela untuk diproses, dibentuk, dan siap menerobos bersama dengan Dia. Mika 2 ayat yang ke-13. Penerobos maju di depan, maka mereka juga, saudara dan saya juga menerobos berjalan. Apabila sang penerobos berhasil dan menjadi bau yang harum, maka kita semua yang ikut merobos Kristus bersama dengan kita, maka engkau juga berbau harum. Amin. Kau menang. Yesus menang, saudara juga menang. Yesus hidup, saudara juga mengalami kehidupan. Yesus bangkit, maka kita juga mengalami kebangkitan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menegaskan kembali kepada kami semua bahwa Engkau sudah melakukan semuanya ini untuk kami memperoleh sesuatu yang istimewa. Ketika Engkau ada dalam hidup kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami juga bisa menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu. Juga kepada masyarakat, kami juga berbau harum. Kepada seluruh keluarga, kami juga berbau harum. Kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sebentar kami hendak menikmati perjamuan kudus yang selalu mengingat akan kematian-Mu, yang selalu mengingat akan pekuburan-Mu, bahwa kebusukan sudah dikubur dan keharuman terbit. Kemenangan ada buat kami semua. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat
bersyukur Tuhan, hanya oleh satu korban saja untuk semuanya. Kami memperoleh anugerah yang luar biasa. Dan kami bersyukur malam hari ini kami boleh melakukan segalanya dan menerima berkat-Mu yang luar biasa. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang. Engkau yang selalu menyertai. Engkau yang ada dalam hidup kami. Membuat kami menjadi dupa yang harum. Buat keluarga, buat sekitar kami semua. Terima kasih Tuhan. Maka Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu menjaga, melindungi kami. Maka saat ini kami berserah padamu, mengangkat tangan kami. Engkau akan turun tangan memegang setiap kami Tuhan. Maka sekarang sedang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih. Terimalah sukacita. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Yang selalu menyertai engkau. Selalu menjagai, melindungi. Meluputkan dari segala mara bahaya. Bahkan memberkati engkau. Mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat malam, silahkan duduk terlebih dahulu. Nanti akan diatur oleh petugas.